2022. Satu sinergi membangun negeri. Oke teman-teman, balik lagi di webinar KLPFS. Kita mulai saja langsung nih pemaparan dari Kementerian Investasi, Badan Koordinasi Penanaman Modal. Saat ini sudah bergabung dengan kita narasumber dari Kementerian Investasi atau Badan Koordinasi Penanaman Modal, Bapak Dedi Latif, SEMS selaku Kepala Biro Umum. Selamat siang Bapak. Selamat siang, Ibu. Baik, apa kabar Bapak? Alhamdulillah, baik, sehat, damai. Bagaimana Ibu? Alhamdulillah. Sehat juga, Sehat juga Pak. Baik, kalau gitu kami mohon izin Bapak dapat memaparkan informasi kepada teman-teman PKN Instan dalam waktu 15 menit. Silakan Bapak. Baik, Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat terdengar suara saya, Bapak Ibu? Terdengar. Baik, saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, maksudnya selamat siang. Salam kebajikan, namo buddhaya, salam damai selalu untuk kita semua dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati tim dari Kementerian Keuangan KLP Festival 2022, Bapak Ibu peserta terkait dengan Kementerian Investasi dan BKPM. Saya perkenalkan, saya Dedi Latif, Kepala Biro Umum, dan saya membawahi juga untuk bagian kepegawaian. Terkait ini ada relasi atau ada hubungan yang dekat terkait dengan pengadaan karyawan ataupun pegawai. Di sini saya akan coba paparkan atau menyampaikan secara singkat menyangkut tentang Kementerian Investasi atau Badan Koordinasi Penanaman Modal. Bisa lanjut Bapak Ibu ke slide selanjutnya. Di sini akan coba saya gambarkan terkait apa itu tugas pokok Kementerian Investasi. Dari situ akan terlihat berapa besaran target investasi, lalu ada struktur organisasi. Ini ada penempatan, lalu ada tugas fungsi jabatan yang akan diduduki, pengembangan pegawai, dan fasilitas. Lanjut. Tugas pokok Kementerian Investasi atau BKPM, dari beberapa ada garis besar yang pokok kami ambil di sini adalah melaksanakan koordinasi kebijakan dan pelayanan di bidang penanaman modal berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Secara spesifik kita mengatakan bahwa strategi dan kebijakan-kebijakan yang secara khusus menyangkut pelayanan, perizinan di spesifik pada bidang penanaman modal. Lanjut. Perlu kami dapat informasikan, bicara target investasi dari tahun ke tahun sudah mengalami perubahan. Perubahan dalam arti karena memang target yang diamanatkan oleh Pak Presiden kepada Kementerian Investasi dari tahun 2019 yang hanya 895 triliun, 2020 sebesar 950 triliun, dan di tahun 2002 ini kami atau Kementerian Investasi bagaimana untuk mendapatkan target realisasi investasi sebesar 1.200 triliun. Nah, ini tidak main-main, Bapak Ibu sekalian. Tugas pokok atau tugas dari Kementerian Investasi bagaimana menarik investor, khususnya investor yang berskala besar maupun menengah maupun kecil, untuk dapat berinvestasi di Indonesia atau di negara kita, spesifik pada perusahaan-perusahaan asing yang berkaliber besar maupun menengah. Ini menjadi tugas dan berat bagi kami, bagaimana harus mendapatkan nilai target realisasi investasi 1.200 triliun. Kalau kita lihat 1.200 triliun ini bukan angka yang kecil dan cukup berat, namun demikian kami yakin dengan optimalisasi apa yang kami lakukan, dengan kompetensi yang dimiliki oleh teman-teman, baik perwakilan-perwakilan kita yang ada di luar, untuk menarik investor, untuk menanam modal dan meyakinkan Kementerian Investasi untuk menanam modal di Indonesia. Dan besar harapan nanti kalau sudah mereka merealisasikan, ingin ada efek domino menyangkut tentang pertumbuhan investasi, pertumbuhan ekonomi secara Indonesia secara umumnya,
Dan ini juga akan menjadi dampak bagaimana untuk masuknya bursa tenaga kerja, ekspor impor, serta produksi dari perusahaan-perusahaan yang ada di atau yang masuk ke negara kita. Selain itu juga kita melakukan beberapa perusahaan-perusahaan mega proyek yang mangkrak dan kita fasilitasi agar supaya dapat merealisasikan. Nah, disinilah peran kita untuk bagaimana meyakini dan memberikan fasilitas pelayanan perizinan secara kemudahan bagi mereka untuk berinvestasi. Ini yang kita lakukan. Dan kita cari solusinya kenapa mereka tidak merealisasikan. Perlu Bapak Ibu ketahui, tahun 2022 setelah pandemi ini yang sudah mulai mereda, lebih besar lagi pemerintah atau presiden menargetkan investasi di tahun 2000-2003 sebesar 1.400 triliun. Ini cukup angka yang cukup fantastis. Perlu kami sampaikan, triwulan kedua itu investasi sudah hampir mencapai 750 T. Ya, ini kalau dibanding apple to apple dengan tahun sebelumnya sebetulnya sudah ada peningkatan. Dan besar harapan mudah-mudahan tahun 2022 ini realisasi target pemerintah kepada kami Kementerian Investasi bisa tercapai. Selanjutnya, di sini kami dapat sampaikan beberapa beberapa biro di level direktorat penempatan teman-teman bagi yang coba kami sudah ajukan, yaitu ada di Biro Perencanaan Program dan Anggaran, itu masuk di kategori Biro Protokol Data Usaha menyangkut dengan kepemimpinannya. Lalu ada di Inspektorat, Biro Umum, dan Biro Umum ini bisa ada 3 yang menjadi fokus kami, yaitu kalau inspektor bicara auditor, Biro Umum menyangkut bicara pengelola keuangan, ini bagian keuangan secara spesifik. Di dalam bagian keuangan itu ada verifikator keuangan. Nah, verifikator keuangan juga nanti di situ ada tim para pengelola anggaran. Lalu di Biro Umum secara umum di bagian rumah tangga atau di bagian yang sangat penting juga dan sangat penting menyangkut pengelolaan barang milik negara atau aset. Ini memang kami sangat butuhkan berkaitan dengan besaran pencatatan dan pendistribusian yang sudah kami lakukan, baik bentuk hibah ataupun apa, ini perlu kita dokumentasikan secara benar dan mutlak. Selanjutnya adalah Bapak Ibu sekalian, kalau dari struktur ini semua nanti bisa di next slide. Ini saya pikir nanti Bapak Ibu seperti yang saya gambarkan tadi, di mana posisi-posisi dan penempatannya, ini adalah di bagian sekretaris utama atau di sekjen kalau di kementerian. Jadi saya pikir formasi ini akan kami tempatkan seperti yang terlampir di dalam struktur ini. Dan selanjutnya kami coba juga berbicara tentang, insya Allah dari teman-teman saya pikir sudah tahu di slide selanjutnya, tugas dan fungsi jabatan akan diduduki. Di sini saya pikir sudah paham bagaimana tentang pengelola kegiatan dan anggaran. Di sini menyangkut secara spesifik adalah penyusunan laporan, baik perencanaan sampai dengan evaluasinya terhadap kegiatan dilakukan masing-masing unit, terkait dengan pengelolaan anggarannya. Auditor saya pikir juga sudah dipahami oleh Bapak Ibu sekalian. Pengelola keuangan saya pikir juga dipahami, artinya di sini adalah menyangkut tentang laporan keuangan yang menjadi basis standar pencatatan, serta hal-hal lain menyangkut keuangan, termasuk juga para atau membawahi teman-teman yang ada di pejabat pembuat komitmen atau PPK, di sini menjadi bagian di pengelola keuangan juga. Nah, verifikator saya pikir juga menjadi sangat penting, nanti akan teman-teman di verifikator melakukan verifikasi terhadap semua dokumen usulan yang telah dikerjakan oleh pihak ketiga maupun oleh swakelola, bagaimana memfasilitasi untuk memverifikasi terhadap dokumen yang diajukan. Dan yang terpenting juga terakhir adalah menyangkut pengelolaan barang milik negara. Kita akui bahwa ini banyak sekali aset-aset negara yang
perlu dicatat dan didokumentasikan secara utuh. Oleh karenanya, maka kami sangat butuhkan teman-teman di unit pengelola barang milik negara untuk melakukan hal itu. Lanjut, saya pikir kita berbicara tentang pengembangan kepegawaian, pengembangan pegawai dari teman-teman semua. Secara khusus berkaitan di kita bicara tentang pelayanan perizinan, ya tidak usah khawatir teman-teman, saya pikir untuk peningkatan kapasitas dan kompetensi teman-teman atau yang sudah masuk ke kami menyangkut bagaimana tentang OSS nanti akan untuk dipelajari lebih jauh, online single submission yang sekarang menjadi prototipe pelayanan perizinan secara sistem, secara online, dan ini berlaku internasional dan nasional bagaimana melaksanakan proses pelayanan perizinan yang diberikan kepada para investor dan pelaku usaha. Ini amanat dari Pak Presiden, pemerintah untuk eksistensi berkaitan dengan OSS ini menjadi dikembangkan. Terkait itu juga untuk kemampuan kemandirian, kita sudah berjalan secara rutinitas menyangkut TOEFL, bahasa Inggris, dan hal-hal lain menyangkut kompetensi teman-teman untuk meningkatkan kemampuan dari sisi aparatur negara menjadi fokus kita, baik pelatihan teknis maupun secara jabatan, serta yang tetap penting juga menyangkut tugas belajar. Ya, selama ini kita kolaborasi dengan teman-teman di LPDP Kementerian Keuangan juga, banyak teman-teman kita yang dari BKP atau investasi lulus mengikuti program LPDP, baik di Kementerian Keuangan maupun Bappenas ataupun Kemandiri, atau penawaran-penawaran yang dilakukan dari mitra kaitan yang selama ini berkolaborasi dengan Kementerian Investasi terhadap lembaga-lembaga investor atau lembaga asing negara seperti Jetro, Kotra, dan The Korea, banyak sekali, dan itu sudah juga banyak teman-teman yang ikut dan berhasil melakukan tugas belajar dengan fasilitas yang didapat oleh mereka. Dan yang terakhir, menyangkut fasilitas, saya pikir ini tidak jauh berbeda, mungkin kalau di keuangan lebih besar kali ya, saya pikir begitu, tapi nggak usah khawatir lah kalau masalah pendapatan, yang membedakan kita kan memang pendapatannya, tapi kalau fasilitas saya pikir tidak jauh beda, tinggal masalah mungkin aja yang berbeda, mudah-mudahan nanti akan, ya mungkin kalau sama tidak dengan keuangan, mungkin kita lihat di hal-hal lain, saya pikir sama, dari poin 1, 2, dan 3, klinik dan sarana olahraga, syukur alhamdulillah, klinik kami masih mumpuni, ada beberapa dokter khusus, sampai dokter jantung pun ada, spesialis, gigi, dan segala macam, umum, ada kurang lebih 6-7 dokter, lalu obat juga kita sesuai standar yang memang menjadi berapa besar kebutuhan obat-obatan yang ada dipenuhi oleh atau yang dialami oleh para karyawan. Sarana olahraga saya pikir juga lebih dari cukup. Ya, untuk usia-usia muda maupun tua ada sarana olahraga bulu tangkis kita cukup besar, ada lapangan tenis, futsal, meja atau tenis meja, dan ada plaza kita juga kalau tempat upacara masih ada space bisa menampung 1.000 orang kalau dalam upacara begitu. Saya pikir demikian Bapak Ibu sekalian, secara umum apa menjadi peran kita atau Kementerian Investasi, kita bisa banyak diskusi, mungkin ada hal-hal konteks maupun secara substansi maupun non substansi, saya pikir kita saling melengkapi saja, dan mudah-mudahan menjadi tantangan Bapak Ibu bagi yang sudah ditempatkan di tempat kami, menjadi challenge itu lebih jauh, lengkapnya nanti akan bisa sudah bergabung. Saya pikir demikian Bapak Ibu sekalian, kalau kita bisa diskusi lebih jauh, saya pikir terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pemaparan yang informatif sekali Bapak. Sekarang kita akan masuk ke dalam sesi tanya jawab. Nah, baik, bagi teman-teman lulusan PKN STAN yang ingin bertanya, silakan raise hand. Sudah terhubung dengan kami. Pertanyaannya, untuk pola mutasi
Kementerian Investasi, apakah ada kantor vertikalnya di daerah atau bagaimana ya? Baik, Ibu Dice ya? Dinda. Dinda. Ini saya tidak lihat ini ya di videonya. Bisa lihat Bu Dinda? Bisa tampil nggak di layar juga atau di video? Biar enak kita komunikasinya. Kalau boleh. Boleh kami coba dulu ya Bapak. Untuk Dinda, apakah koneksinya dapat disambungkan kembali? Dan apakah dapat mengaktifkan kameranya? Baik. Terima kasih Bu Dinda. Terkait apakah ada penempatan Kementerian Investasi di daerah? Secara sampai dengan sekarang memang tidak ada penempatan di daerah, Bu. Hanya di pusat saja. Tidak ada Kementerian Investasi atau BKPM daerah. Garis lurus tugas dan fungsi ada namanya DPM PTSP. Tapi itu pun para aparaturnya adalah aparatur dari Pemda atau provinsi lokasi tersebut. Jadi tidak ada dinas penanaman modal atau dinas BKPM atau dinas Kementerian Investasi daerah. Tidak ada, Ibu. Itu satu. Yang kedua, kalau perwakilan kita di luar negeri ada. Kita ada 9 perwakilan setingkat eselon 3 atau madya. Nanti kalau di sana ada direktur, itu ada perwakilan kita di beberapa negara, ada 10 negara. Di antaranya dari negara kita menempatkan untuk menarik investasi itu di Amerika, di Eropa itu di London, di Inggris, Australia ada Selandia Baru, di Asia itu ada Singapura, Korea, Tokyo, Taiwan, dan terakhir Beijing, Cina, Bu. Dan Abu Dhabi di Timur Tengah, UAE. Saya pikir begitu, Ibu Dinda. Baik, terima kasih Bapak kepada Mbak Dinda. Apakah sudah cukup jelas? Bagaimana Bu Dinda, sudah jelas? Sudah jelas Bapak, terima kasih sebelumnya. Damai Ibu Dinda, sehat selalu ya. Baik, terima kasih Bapak atas jawabannya. Mungkin kita bisa ke pertanyaan selanjutnya nih Pak. Ada juga yang sudah raise hand. Ini dari siapa Mbak? Nama Mas Chandra Gupta. Silakan Mas Chandra Gupta pertanyaannya. Selamat sore Bapak, mohon izin apakah suara saya terdengar? Oh, sangat bagus sekali Mas Hendra. Mas Ya, Hendra terima kasih. Bisa lebih Pak. Terima kasih atas kesempatannya Pak. Saya ingin bertanya beberapa pertanyaan. Yang pertama terkait dari instansi BKPM itu sendiri Pak. Sebelumnya di tahun 2021 BKPM ini kan berubah berubah statusnya menjadi Kementerian Investasi begitu Pak, kalau saya tidak salah. Boleh bertanya Pak terkait apa perbedaan dia tugas dan wewenang ketika menjadi BKPM kemudian berubah menjadi Kementerian Investasi. Terus kemudian pertanyaan yang kedua terkait dengan komponen gaji Pak. Tadi di paparan slide ada untuk tunjangan kinerja itu kan berdasarkan dengan PP tahun 2019 Pak ya, sedangkan Kementerian Investasi ini baru berubah menjadi kementerian itu di tahun 2021 dan di sana kalau tidak salah juga ada kenaikan anggaran gitu. Untuk terkait tunjangan kinerjanya itu apakah tetap mengacu ke PP itu atau next akan ada perubahan ya Pak? Sekian dari pertanyaan saya Pak, terima kasih. Baik, terima kasih Mas Hendra Gustaf. Perubahan kementerian atau BKPM menjadi kementerian ini nggak menjadi hal baru Pak. Kita zaman Orde Baru pun sudah ada dari BKPM menjadi Menteri Negara Penggerak Investasi. Lalu ada selanjutnya 3 kali perubahan. Yang kedua ada Menteri Negara untuk UMKM dan investasi gabung dengan BUMN Pak, dan yang sekarang Kementerian Investasi garis miring BKPM. Pada poinnya ada perubahan, ya, tugas dan fungsi menjadi bertambah Bapak Ibu. Salah satunya kita ada penambahan struktur di eselon 1
dan turunannya ke eselon 2, yaitu deputi hilirisasi, arah untuk bagaimana kita memfasilitasi atau menggerakkan sektor usaha tidak hanya di hulu tapi juga di hilirisasi yang berusaha untuk meningkatkan value added terhadap investasi yang didapatkan dari perusahaan atau pelaku usaha. Jadi ada penambahan secara fokus. Lalu ada penambahan satu lagi di teknologi informasi, ada eselon 1 di teknologi informasi berkaitan dengan tugas dan fungsi memfasilitasi dan mengembangkan sistem OSS tadi Bapak Ibu. Online Single Submission yang memang ini menjadikan prototipe saya katakan tadi sistem secara internasional dan nasional dalam memberikan pelayanan kemudahan berinvestasi kepada pelaku usaha, baik perusahaan besar, menengah, kecil, perusahaan asing secara spesifik, dan perusahaan dalam negeri. Jadi kalau dikatakan ada perubahan, jelas ada Bapak ya, itu cukup besar pengaruhnya terhadap tugas dan tanggung jawab. Berkaitan dengan tungkin atau tugas kinerja, idealnya memang dulu kami memang BKPM itu setingkat menteri Pak, sudah menteri juga sebetulnya. Cuma tahunya orang hanya tertentu setingkat menteri kan menteri juga. Menyangkut fasilitas. Fasilitas untuk pimpinan dan menteri sudah sama dengan menteri. Bagaimana dengan para aparatur yang lain atau lain? Ya idealnya memang harus bisa berbeda Bapak Ibu. Syukur-syukur bisa mendekati yang selama ini sudah jauh, misalnya bicara pajak mungkin begitu, atau keuangan, artinya bagaimana? Karena kami punya tugas menarik investor, menarik pengusaha untuk menanamkan modal, untuk berusaha di Indonesia. Itu cukup besar, dan itu cukup berat bagaimana meyakini bahwa apa yang mereka lakukan di Indonesia dengan segala potensi dan bicara tentang fasilitas, meyakini bahwa kami untuk berusaha kepada investor untuk menanam. Nah, kalau sudah menanam investasinya, impact-nya cukup besar bagi kita. Nah, besar harapan memang harusnya garis lurus Pak Hendra, Turkinya juga akan naik. Dan ini sedang kami godok, mudah-mudahan ke depan dapat diskusikan lebih jauh terkait tugas dan fungsi yang kita ditargetkan begitu besar sekali. Saya pikir begitu Pak Hendra. Baik, terima kasih Bapak sudah terjawab tadi. Baik. Baik, terima kasih banyak Mas Chandra atas pertanyaannya, juga Bapak atas jawaban yang diberikan. Teman-teman, ada lagi yang ingin mengajukan pertanyaan secara interaktif kepada narasumber kita? Boleh langsung raise hand teman-teman, silakan. Adakah? Mungkin kalau nggak ada, kita tanyakan pertanyaan yang didapatkan dari Google Form ya Mbak? Boleh. Di sini ada yang bertanya Pak terkait dengan jenjang pendidikan. Apakah terdapat fasilitas beasiswa yang diberikan Kementerian Investasi, dan apakah Kementerian Investasi telah bekerja sama dengan universitas atau perguruan tinggi untuk tugas atau izin belajar pegawai Bapak? Silakan Bapak. Baik Ibu, terima kasih. Bicara kompetensi, bicara tentang kemampuan yang untuk kita tingkatkan, itu komitmen kami Ibu, bagaimana memberikan kesempatan yang jauh kepada aparatur untuk meningkatkan kemampuannya, baik dari segi teknis maupun non-teknis, maupun dari sisi jenjang pendidikan. Beberapa tahun yang lalu, 5 atau 3 tahun yang lalu, Bu, kami berkolaborasi dengan teman-teman di Kemenku, di LPDP, maupun dengan Bappenas tentang spirit untuk pendidikan keluar. Kami sudah melakukan kerjasama sebetulnya dengan beberapa universitas seperti Universitas Indonesia dan Universitas ITB, UGM, dan lain-lainnya yang memang ada jalur terkait dengan jenjang pendidikan. Namun dalam bentuk kerjasamanya memang belum kita menyangkut tentang pembiayaan yang kita berikan utuh, Bu. Jadi bicara tentang kesempatan untuk mengikuti apa yang ada di dalam jenjang pendidikan lebih jauh. Kalau dia ingin masuk S2 ataupun S3, kita fasilitasi secara khusus, dalam arti untuk kita dorong dan beri kesempatan. Nah, menyangkut dengan anggaran, untuk tahun ini memang kita belum mendapatkan kembali. Dulu pernah kita mendapatkan dari Kementerian Keuangan untuk pendidikan jenjang ke luar negeri, salah satu di Singapura. Kita telah meluluskan hampir kurang lebih 10 orang yang di Universitas NQU Singapura. Sementara untuk di negara-negara lain, seperti di
Korea, Jepang, ataupun Eropa dan Amerika, saya pikir banyak teman-teman dari kami, Bu, itu yang melakukan inisiasi sendiri. Artinya kesempatan kita berikan, persetujuan kita berikan untuk mereka mendaftar secara sendiri, lalu mereka bisa lulus, dan kita fasilitasi dalam hal ini untuk hal-hal secara administrasi, dan menyangkut anggaran, ya kami sesuaikan dan kami biasa koordinasikan dan komunikasi dengan Kemenku bagaimana memfasilitasi itu. Salah satunya itu, Bu, kalau kita melakukan kerjasama ada, dan ke luar negeri pun juga rekomendasi dari mantan-mantan kepala atau menteri dari kami yang mensokong itu, mendorong itu berkaitan dengan peningkatan jenjang pendidikan lebih jauh. Lalu berkaitan dengan itu juga secara teknis, bicara TUPEL kita hampir tiap tahun, Bu, karena memang kita mempromosikan investasi, ada deputi promosi, memang menjadi kewajiban bagi kami untuk menguasai bahasa Inggris, dan kita secara rutin TUPEL ini kita adakan secara khusus untuk trainingnya dalam rangka untuk mempersiapkan kader-kader promotor investasi ke luar negeri, Bu, karena itu yang kita lakukan. Saya pikir itu, Ibu. Mudah-mudahan dapat dipahami. Baik Bapak, terima kasih banyak atas jawabannya Bapak. Kayak sepertinya sudah cukup menjawab ya Mbak, terkait dengan pertanyaan beasiswa dan juga belajar. Baik Bapak, mungkin itu tadi sesi tanya jawabnya kami cukupkan. Selanjutnya kami persilakan Bapak untuk dapat memberikan sepatah dua patah kata sebagai closing statement kepada teman-teman lulusan PKN STAN. Silakan Bapak. Baik, terima kasih Bu. Bapak Ibu sekalian, saya mengatakan adik-adik lah ya. Adik-adik yang punya potensi besar, berbicara sebagai seorang aparatur, kita mengedepankan paling hakiki adalah dan kepentingan negara dibanding kepentingan pribadi maupun kepentingan secara personal atau lingkungan. Ini menjadi hakikat bagi kita bahwa apa yang bisa kita berikan untuk bangsa negara ini. Besaran, hal-hal lain menyangkut debt fasilitas, menyangkut hal-hal menjaga kemandirian untuk kepuasan diri, itu kita punya aturan, kita punya prosedur, kita punya syarat-syarat. Saya pikir itu akan dengan garis lurus selama Bapak dan Ibu berbakti dan berkarya dengan istiqomah dan ikhtiar yang ikhlas sebagai bagian ibadah sebagai umat Islam. Mohon maaf saya bicara itu. Saya pikir apa yang Bapak Ibu katakan, apa Bapak Ibu yang inginkan akan mudah-mudahan dapat terpenuhi. Berbicara tentang fasilitas, saya agak miris kalau ngomong fasilitas, jadi saya agak mohon izin Bapak Ibu, kami sih agak tabu kalau berbicara fasilitas, karena fasilitas itu sudah diatur oleh negara, gitu loh. Jadi kami tidak bisa mengatakan, oh pasti nanti akan dapat rumah, akan dapat. Saya nggak akan bisa mengatakan demikian karena memang kita sudah ada aturan sebagai ASN. Saya pikir ASN ini mau Kemenku maupun Kementerian kan sama, ada standar baku yang harus diberikan. Dan mudah-mudahan ini menjadikan pola pikir atau mindset bagi Bapak Ibu sekalian yang baru-baru, karena pola situasi, kondisi kami 10 tahun, 20 tahun dengan sekarang agak perbedaan. Namun perbedaan hakikinya adalah perbedaan bagaimana tantangan, kondisi yang kita hadapi, yang kita lakukan, begitu banyak sekali perubahan-perubahan. Dari sudut pandang kami sebagai aparatur negara khususnya yang menarik investor, menarik perusahaan untuk bisa menanamkan modal dan untuk membuat kepentingan dan pertumbuhan ekonomi secara umum dan secara luas bagi bangsa Indonesia tidaklah gampang. Dibutuhkanlah jiwa, semangat, spirit, totalitas, dan integritas bagi teman-teman, utamanya berbicara tentang hakikat pribadi. Mari kita buktikan untuk dan berbuat bagi bangsa dan negara dengan fasilitas yang kami terima sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang didapat. Saya pikir begitu Bapak Ibu sekalian, apa yang menjadi ingatan atau harapan-harapan bagi pemikiran buat Bapak Ibu sekalian. Yang terpenting sabar dalam proses dan pelaksanaan. Terima kasih Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih Bapak atas paparan, jawaban, serta keikutsertaannya dalam acara hari ini. Semoga para teman-teman lulusan PKN STAN mendapatkan informasi yang bermanfaat dan lengkap, serta informasi tersebut dapat menjadi pertimbangan dalam minat para lulusan.
Sekali lagi kami ucapkan terima kasih Bapak. Sama-sama Ibu, terima kasih. Baik, teman-teman, itu dia sesi dari Kementerian Investasi. Gimana, udah dapat informasi yang lebih lagi ya di sesi ini pastinya, Mbak? Pasti. Betul sekali, tapi teman-teman harus tetap semangat karena selanjutnya kita akan mengikuti pemaparan dari pemerintah Kabupaten Purworejo. Tapi, break berikut ini.